Allah membalas segala kemaksiatan kita, dosa kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pernah katakan azabnya itu ringan. Azabuhu alim, azabuhu syadid, syadidul adab, alim, syadid, muhin, pedih, keras, menghinakan. Itu azabnya Allah Subhanahu wa taala. Al-aman min makrillah. Merasa aman dari kemurkaan Allah. Kenapa dia merasa aman? Istirsalihi fi ma'asihi. Karena dia terus menerus di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'al ittikali 'ala rahmah. Bersandar dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada keinginan untuk bertaubat, enggak ada keinginan untuk berusaha kembali dari kemaksiatannya. Dia bilang udah Allah Maha Pengampun, Allah juga nyayangin saya, enggak bakal dilepas. Tapi terus-terusan dalam maksiat. Enggak ada keinginan taubatnya. Itu datang setelah tadi itu. Dia merasa udah enggak adanya bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terjangkit ini setelah banyaknya kemaksiatan yang dilakukan dan kelemahan iman yang mendasari di dalam dirinya. Imannya lagi merosot jauh, turun habis-habisan, lemah banget. Dia merasa nggak ada Allah, nggak ada pertolongan Allah. Sehingga dia maksiat terus menerus. Kalaupun dia bersandar kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keinginan untuk taubat. Kalau ada keinginan taubat adalah manusiawi. Yang masalah, yang problem, orang bermaksiat nggak ada keinginan taubat. Bersandar aja dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tapi dia nggak ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala juga punya sifat yang keras, muntagim. Allah membalas segala kemaksiatan kita, dosa kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pernah katakan azabnya itu ringan. Azabuhu alim, azabuhu syadid, syadidul adab, alim, syadid, muhin, pedih, keras, menghinakan. Itu azabnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tetap, karena udah ragu terhadap pertolongan Allah dan keberadaannya Allah Subhanahu wa taala, dia merasa aman dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gunut min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Dia bersandar kepada rahmat Allah tanpa ada keinginan untuk taubat, sehingga dia putus asa dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sandaran kepada rahmat Allah dengan keinginan taubat, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia karena terus menerus di dalam kemaksiatan dan dengerin bisikan-bisikan dari luar, syaitan dan hawa nafsunya dari dalam, baik syaitan manusia atau syaitan yang berupa jin yang diikutin oleh dia, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu an yatuba alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat an tamilu mailan ba'ida. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kalian untuk bertaubat. Yuridullahu an yatuba alaikum. Allah menginginkan untuk memberikan taubat kepada kalian. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat. Tapi orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, syahwatnya, mereka menginginkan antamilu mailan ba'ida. Kalian harus menjauh, berpaling dari Allah sejauh-jauhnya. Makanya di situ peringatan keras untuk menjauhi orang-orang yang nggak beres, orang yang nggak baik, orang yang nggak benar. Duduk dengan kaum salihin, deketin orang-orang saleh. Karena
Karena orang-orang soleh yang membawa taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang nggak baik menginginkan kalian terjerumus lebih dalam, lebih jauh, lebih waliyadzubillah hina dari keadaan kalian sekarang. Kalau sudah nggak adanya putus asa di dalam dirinya atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua penyakit-penyakit hati timbul. Sombong dia, nggak mau dengerin nasihat, batrul haq wa ghamtun nas, meremehkan orang, menolak segala nasihat kebenaran. Ini udah tadi 3 tuh. Sumber penyakit hati udah merasuk di dalam dirinya dengan keras. Waliyadzubillah, kalau nggak dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yukhsha alaihi an yamut ala su'il khatimah. Dikhawatirkan dirinya mati dalam keadaan su'ul khatimah, waliyadzubillah min